Lagi, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kalau masih diberikan kesehatan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam pelajaran PAI ya. Marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Sebelum mulai pelajaran, maka baiknya kita baca doa dulu. Baca doa dimulai. Mudah-mudahan dengan kita membaca doa kita pada hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Oke. Nah, selanjutnya sebelum menjawab ke materi, Bapak absen dulu. Yang pertama, Aras gak ada hadir, kemana? Oh, sakit. Idris Maulana hadir. Ipan Ramdhani hadir. Salsabila mana? Silvi, Siti Lestari, Sri Soliha, Wida, udah ya? Ada yang nggak hadir? Udah semuanya? Udah. Oke, kita langsung saja ke materi. Jadi materi sekarang yaitu menguatkan iman atau menguatkan cabang iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu dan juhud, ya. Nah, perlu kalian ketahui juga menjaga kehormatan, ikhlas, malu dan juhud itu adalah salah satu bagian dari cabang iman. Seperti apa sih tujuan belajar pada kesempatan kali ini? Yang pertama itu ada peserta didik mampu memahami pentingnya menjaga kehormatan, ikhlas, malu dan juhud dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dari pelajaran sekarang kalian harus memahami ya betapa pentingnya menjaga kehormatan, betapa pentingnya ikhlas, malu dan juhud dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Yang kedua, peserta didik menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai tersebut. Nah, jadi kalian nanti sudah memahami, sudah mengerti, baru menginjak ke yang kedua apa? Harus bisa mencerminkan atau menunjukkan sikap yang empat tadi. Ya, praktek yang dipraktikkan. Yang ketiga, tujuan belajarnya yaitu peserta didik mengembangkan proyek yang mengintegrasikan nilai-nilai ini ke dalam kehidupan masyarakat. Jadi artinya kalian bukan hanya untuk diri sendiri saja, harus disebarluaskan ke masyarakat. Oke. Nah, selanjutnya, di sini sebelum ke materi lebih lanjut ada stimulasi. Stimulasi itu awalan ya. Sebelum kita belajar kita harus melihat dulu seperti apa sih menjaga kehormatan, malu, juhud, ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, nanti kalian bisa jawab. Tapi sesudah nonton video yang akan Bapak tayangkan, nanti dari video tersebut kalian bisa simak, terus berikan tanggapan kalian. Ya. Yang pertama, ini video untuk bab tentang menjaga kehormatan. Tak kedengarannya. Muncul di tempat tinggal sehat di Makassar demi mendapatkan petunjuk dan nasihat setelah dia dapat ulama wanita ini dengan penuh kesopanan menjelaskan permasalahannya. Sehat di Makassar pun mendengarkan dengan penuh perhatian. Kemudian di tengah pembicaraan, wanita itu secara tak sengaja kentut dengan suara keras karena wajah wanita tersebut. Dia begitu malu dan khawatir bahwa kejadian itu akan mengurangi rasa hormatnya kepada sang ulama. Kemudian Sehat berkata,
video sekilas tentang Jelas. paham? Paham. Video yang selanjutnya yang ketiga, kenapa sih kita harus punya rasa malu? Ya. Oke, video yang ketiga, betapa pentingnya rasa malu. Ada video yang keempat tentang zuhud. Kok tumben dalam kamar aja? Akang biasanya main Instagram di ruang tamu. Iya nih, HP kakak udah dijual. Lah, ini lemari sama kasur kemana nih kak? Kok tiba-tiba kosong aja? HP, kasur, lemari udah dijual juga. Loh, kok gitu kak? Iya, kata Ustaz, harus belajar zuhud untuk meninggalkan duniawi. Oh alah, zuhud itu emang meninggalkan duniawi. Tapi nggak kayak gitu juga kak. Maksudnya tuh, kita boleh memiliki dunia, tapi jangan sampai dunia itu jadi prioritas kita kak. Gitu. Jadi kakak salah ya? Seandainya bertahunan kan, kakak boleh juga buat dia lagi mungkin. Masih saya dilatih. Ada beberapa hal. Yang pertama, bagaimana sih menjaga kehormatan di era digital? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab? Seperti apa sih kita menjaga kehormatan di era digital ini? Silakan Rehan. Jadi cara biar kita menjaga kehormatan di era digital itu kita harus menggunakan sosial media sebagai media informasi ataupun banyak lah, tapi jangan digunakan untuk mengumbar aura, terus memposting hal-hal yang negatif seperti itu. Oh ya, jadi emang benar cara-cara salah satu cara untuk menjaga kehormatan kita di era digital itu adalah yang kita bisa memakainya dengan hal yang positif, ya. Jadi kita bisa memilih mana itu yang bagus, mana yang enggak. Yang kedua, seperti apa sih yang itu? Ada yang bisa kasih jawaban? Kita seperti misalnya gini. Maksudnya apa? Oh, sudah. Ada pemulung nih. Ya. Uang kita tersisa 2.000. Bingung si pemulung itu lapar. Jadi Intinya apa? intinya kita harus mau memberi walau kita sedang tidak punya yang lebih membutuhkan. Jadi menurut abang itu menyimpulkan bahwa walaupun kita tidak punya, walaupun hanya sedikit, kita harus bisa melihat ada lebih orang lain yang lebih membutuhkan daripada kita. Ya. Nah, itu. Yang ketiga, apa perlu punya rasa malu dalam diri kita? Perlu nggak? Kenapa coba? Ada yang bisa menjawab kenapa sih dalam diri kita itu harus punya rasa malu? Karena malu sebagian dari iman. Harus sebagai dari iman, betul. Ada laki nggak? Kok laki-laki laki? Yang lainnya coba jangan itu aja. Tunjuk ya Itra coba. Apa Itra? Coba sebentar. Kenapa sih Bapak nanya dulu? Perlu nggak dalam diri kita ada rasa malu? Kenapa? Kenapa? Tadi kata Rejan, malu itu sebagian dari iman. Bisa gak mengasih jawaban yang lain? Yang keempat, apa manfaat sifat zuhud bagi masyarakat modern dari video tadi? Kira-kira itu seperti apa? Zuhud itu kesederhanaan. Kalau misalkan kita menerapkan zuhud di masyarakat, kita bisa menghindari rasa iri dengki. Nah,
menempel dalam diri kita. Bahkan dari segi kejahatan pun akan sedikit mengurang. Contoh, kita kalau tidak punya sempat juhud, kemudian kita di rumah itu sangat kaya sekali, ya. Mungkin ke sekolah kalian naik mobil, ya emas 1 kilo, ya. Itu bisa menjadikan kejahatan nggak? Bisa banget. Silehan, mas ya nanti nggak ada ya? Sakit ya. Nah, Rani dari rumahnya pakai emas 1 kilo. Ada preman, wah iya anak sekolah udah ini pasti pulangnya di Syria. Oh jalan kan dia kan diculik. Culiknya di jelma-jelma mana diculik nanya. Ya, bos. Jadi seperti itu. Artinya juhud itu bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya saya nolak, ya atau daya yakin seadanya aja. Oke. Nah dari stimulasi ini, dari menjaga kehormatan, ikhlas, malu dan juhud, kalian sudah bisa menangkap. Mungkin ya sedikitnya udah ada bayangan lah ya tentang hal-hal itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah, kenapa sih kita harus belajar menjaga kehormatan, ikhlas, malu dan juhud? Karena apa? Karena sebelum kita melakukan menjaga kehormatan, ikhlas, malu dan juhud, kita harus tahu dulu seperti apa sih manfaatnya. Ya, kenapa kita harus punya sifat ini, ya, dalam kehidupan sehari, kenapa kita harus punya sifat ini? Nah, sekarang kita bahas terlebih dahulu. Oke, dari yang pertama, menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan adalah salah satu sifat moral yang menjaga martabat individu di masyarakat. Yang kedua, itu tentang ikhlas. Yaitu ikhlas membantu peserta didik menjalankan aktivitas dengan niat yang tulus dan tanpa mengharapkan imbalan. Nah, tentang rasa malu. Nah, di sini dalam diri kita harus mempunyai rasa malu. Kenapa? Karena yang pertama apa? Rasa malu mencegah peserta didik dari perilaku yang merugikan diri sendiri atau melanggar norma sosial. Yang keempat, tentang juhud. Juhud itu kesederhanaan hidup. Hidup itu sederhana. Lihat kita sejarah tentang Rasulullah SAW. Beliau itu dimasuk surga, tapi lihat kehidupannya. Tidur alaskan daun. Daun mama. Tidur bukan bantal, tapi batu. Ada yang mengatakan batu, ada yang mengatakan kelapa dan sebagainya lah, pohon ada, ya. Tapi beliau itu luar biasa kayaknya. Maksudnya udah seorang ulama, seorang nabi, bukan ulama lagi, yang dimasuk surga, tapi sederhananya luar biasa. Otomatis jika kita punya rasa juhud, dalam kesederhanaan hidup kita akan meningkat. Nah, yang selanjutnya, nah, dari pembahasan yang barusan muncul ada permasalahan yang akan muncul. Yang pertama, bagaimana cara menjaga kehormatan di media sosial, bagaimana supaya kita bisa ikhlas, bagaimana kita punya rasa malu atau rasa malu itu bisa memotivasi kita sendiri. Yang keempat, seperti apa hidup sederhana itu. Nah, kita bahas ke selanjutnya. Nah, dari pertanyaan permasalahan barusan, marilah kita diskusi, ya, diskusi kelompok. Nah, untuk kelompok ini mungkin Bapak akan membagi menjadi 4 kelompok, yang dimana kelompok ini kelompok yang minggu-minggu kebelakang sudah kita buat, sudah Bapak buat. Sekarang udah sesuai kelompok penduduknya. Nah, oke. Nah, di sini ada beberapa hal, masing-masing kelompok ada tugasnya masing-masing. Tugasnya itu coba kalian buatkan poster. Poster atau poster? Ya, poster yang sesederhana mungkin lah. Jangan terlalu mewah, asal ada. Ya, karena waktunya. Yang pertama, untuk kelompok yang pertama, ini kelompok pertama ini yang sebelah sini. Tolong kalian buatkan kampanye di media sosial yang bertujuan
bagaimana sih cara mengelola rasa malu, ya. Terus bagaimana mengubahnya menjadi motivasi dari hal malu tersebut, berubah ke motivasi untuk diri orang lain. Kelompok 4, nah untuk kelompok 4 ini mengajak orang lain untuk menjalani hidup sederhana mungkin, artinya dengan juhud. Ya, dari video yang tadi bisa kalian lihat contohnya itu. Ya, nah, yang selanjutnya mungkin kita langsung diskusi saja. Untuk tugasnya sudah paham? Nah, mungkin nanti Bapak akan mendatangi satu meja kesiapan kalian dalam proses pengeditan atau pembuatan master yang tugas tersebut. Ya, silakan untuk sekarang kalian langsung diskusi aja masing-masing kelompok. Ini kelompok 2 ya? Gimana ngerti tugasnya? Oh, warna dulu. Oh ya, silakan. Nanti Bapak lihat lagi ya kalau udah mulai beres. Ini kelompok 1 ya. Gimana berarti tugasnya? Kalian buatnya di aplikasi apa? Oh, di Canva ya. Udah biasa ya di Canva ya. Nanti kalau ada yang tidak paham tanya dulu aja ya. Ini kelompok 3 ya. Paham tugasnya? Paham. Kalau paham, kalian mau beraplikasi apa? Pakai aplikasi enggak? Buatnya apa? Corel, mantap. Nah, oke saya lanjutkan. Nanti hasilnya Bapak lihat ya. Bahas tentang libur ya. Ngerti pertanyaannya? Ngerti. Udah mulai buat? Pakai aplikasi. Apa? Oh, Canva. Ya udah. Nanti Bapak lihat lagi ya. Iya. Udah pada beres semuanya? Ya, ini barusan yang sudah dikirim ke Gus ya untuk bukti fisiknya. Di sini ada beberapa. Semuanya udah kirim ke Gus kan? Bentar, harus lihat dulu. Nah, ini untuk kelompok 2 ya. Kelompok 2 tentang ikhlas. Oke, di sini ada beberapa bisa mengklarifikasi kita ya. Yang dimana ada seseorang yang sedang memberi, ya, memberi. Ini jangan sampaikan memberi tapi kita jangan meminta kembali. Ya, saya keterangan jangan hanya memberi karena mengharap hendak memperoleh yang lebih banyak. Itu kelompok 2. Terima kasih. Coba untuk hasilnya silakan kalian tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, ini untuk kelompok 1, pentingnya menjaga kehormatan di dunia maya. Ini kelompok 1 ada beberapa orang. Ada yang tidak kemasukan? Sabar, 50.000. Oh, ini agak masuk ya? Gak apa-apa lah, ya, gak apa-apa. Nanti guys untuk penilaian tentang kalian masukan. Ya. Nah, ini cukup bagus untuk pembuatannya. Kelihatannya sih kalian sudah pada pro ya kalau pakai Canva ya kelihatannya gitu. Tapi nanti mungkin ada satu kelompok yang pakai Corel ya. Tepuk tangan dulu nih untuk kelompok 1. Wah, ini untuk kelompok 4 cukup banyak kata-kata ini ya. Manfaat mengajak orang lain hidup sederhana. Banyak di sini, bla-bla banyak lah. Caranya seperti apa, gimana caranya ya. Nah, terima kasih untuk kelompok 4. Nanti mungkin bisa di-share ke grup masing-masing atau di medsos. Jadi mudah-mudahan yang baca bisa mendapatkan dalam kehidupan ya. Tepuk tangan dong. Oke, satu lagi. Ya, dari 4 kelompok ini satu beda aplikasi ya. Beliau mungkin untuk kelompok 3 sudah mahir di Canva, jadi mau lebih mahir lagi di yang lain ya. Ini tentang rasa malu ya. Mengelola rasa malu menjadi motivasi. Menolak sogokan makanan karena menyogok manusia adalah perbuatan maksiat. Jadi intinya dalam poster ini mengajak bahwa kita harus punya rasa malu, khususnya dalam bidang jika kita ya dalam bekerja ataupun ada sama pejabat atau suami pejabat. Nah, mungkin kita jangan sekali-kali menerimanya karena ya kalau kedepannya ya mungkin
Nah, sebelum ke akhir, di sini ada apa? Ada sedikit ya, ada sedikit suatu. Nah, di sini ada sedikit games ya. Di sini mungkin ada 4 games sama. Kita keputusan sebutkan warna yang ada di dalam hurufnya ya. Bapak langsung nanti klik, langsung secara kilat langsung sebutin, nanti kalau Bapak ditunjuk orangnya ya. Bapak mobil khusus bagi orang-orang yang tadi kelihatan mengantuk ya. Betul, tadi ada yang mengantuk ya. Yang pertama Silvi silakan lihat ke layar ya. Pukul sakit, sebutkan warna yang ada di dalam hurufnya. Bukan apa hurufnya, tapi warna yang ada di dalamnya. Nih. Warna apa barusan? Hah? Kuning. Betul kuning? Oh. Ya. Dua. Apa? Tadi yang mengantuk itu siapa yang kuning, lihat dia aja lah. Kita mau dulu orang 7 barusan perempuan sekarang laki-laki. Duluan sih. Wan. Wan, sebutnya Wan. Dia Wan. Warna apa? Yang barusan di dalam huruf merah. Betul merah? Coba lihat. Yang selanjutnya Bajira. Hah? Hitam atau biru? Hitam atau biru? Kan cepat. Hitam atau biru? Yakin loh? Hitam. Kita lihat ya. Biru. Hitam. Terakhir, satu lagi Iki. Oke. Cinta. Sudah. Nah di sini sebelum ada refleksi sedikit, jawabannya yang ada di yang tadi Bapak udah share di kelompok masing-masing kelompok, Bapak tadi udah share materinya. Nah jawabannya di sana. Yang pertama, apa yang telah Anda pelajari hari ini tentang cabang iman? Coba ada yang bisa jawab. Apa yang Anda pelajari pada hari ini tentang cabang iman yang tadi apa? Dua, malu, ikhlas dan zuhud. Oke. Yang kedua, bagaimana Anda atau kalian akan menerapkan cabang iman dalam kehidupan sehari-hari seperti apa sih? Contoh tadi malu seperti apa, ini seperti apa? Contoh dalam kehidupan sehari dalam memiliki sifat malu kita apa? Contohnya yaitu kita apabila melaksanakan maksiat kita harus berpikir dulu, kita harus mempunyai rasa malu. Jadi karena rasa malu tersebut kita tidak jadi melakukannya. Oke. Dari baru malu itu soal buat Tentang ikhlas. ya. Berbanyak muhasabah atau Introspeksi diri. selalu terang dan diberikan keikhlasan dan fokus pada tujuan akhir yang ridho Allah. Nah, betul. Akhirnya pasti menuju ke ridho Allah. Dari menjaga kehormatan, Menjaga pandangan, menjaga lisan, menjauhi hina dan berteman dengan banyak sekali ya untuk menjaga kehormatan. Yang terakhir, belum satu lagi. Yang zuhud, masih gimana caranya? Kita cinta dunia berlebihan, Ya, hidup sederhana, masuk ke atas yang dimiliki. ya betul. Ya. Nah, cara yang tidak ada nggak kira-kira tantangannya? Ada Ada nggak? Satu aja sebutin tantangan yang tadi sifat malu. Tantangannya apa? tantangannya terkadang kita harus salah menempatkan rasa malu. Nah, betul. Ya, yang ini tantangannya apa? Tantangannya
Meja kehormatan tentangnya apa? Satu aja. Minimnya edukasi agama. Betul. Minimnya edukasi agama dan kitanya tidak mau ikut ke sana. Satu lagi. Godaan pria, niat yang mudah berubah, mempunyai profesi dan tekanan sosial. Ya betul. Mobil khusus tekanan sosial yang paling penting gitu ya. Nah, yang keempat apa solusinya? Ada solusinya kan? Jadi kan banyak kalian sudah mengutarakan caranya gimana. Ada solusinya gimana? Sebenarnya solusinya. Coba yang ini solusinya gimana? Yang seperti tadi muhasabah atau introspeksi, Nah. terus selalu berdoa agar diberikan keikhlasan dan fokus pada Tujuan akhir ya betul. Itu. Coba ini. Intinya jangan sedikit gitu ya. Nah, jadi kita lebih agamanya lebih diperdalam lagi ya. Yang kehormatan bergaul dengan orang-orang yang baik. bergaul dengan orang yang baik, ilmu yang baik ya bagus. Ini benar belum? Benar ya? Benar belum? Belum ya solusinya sob. Gimana seperti itu solusinya? Solusinya, jadi kita harus melihat dulu apakah itu perbuatan baik atau tidak. Oh, jadi berpikir dulu sebelum bertindak, ya seperti itu ya. Nah itu lapis sedikit mungkin. Nah di sini, nah kesimpulan ada yang enggak? Coba satu orang yang bisa menyimpulkan keseluruhannya. Ada di itu ada di bagian bawah kesimpulan keseluruhan. Coba silakan Ika simpulkan semuanya tentang keseluruhannya. Dari pembahasan tersebut, membimbing siswa untuk menjalani hidup yang lurus, bermartabat dan bermanfaat, serta dengan tujuan akhir meraih ridho Allah. Oke, betul sekali ya. Nah di sini ada beberapa kesimpulan. Betul yang dikatakan sama Itra. Jadi nilai-nilai akhlak, ikhlas, menjaga kehormatan, malu dan juhud, pilar utama dalam kehidupan. Ya. Keempat nilai yang tadi ingat, ini yang terakhir. Keempat nilai ini bukan sekedar teori. Kalian tadi bikin apa? Poster dan lain-lain. Tapi bukan hanya ditulis saja, tapi apa? Diamalkan buat menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya tadi ada pertanyaan masalah malu dan sebagainya, so setiap hari kita lakukan. Ya itu. Nah, ini kesimpulannya. Selanjutnya alhamdulillah. Nah, untuk pembelajaran kali ini alhamdulillah sudah beres. Mungkin nanti kita bertemu lagi dalam pertemuan yang selanjutnya. Dalam materi mungkin masih sama, tapi berbeda model pembelajaran karena nanti ada beberapa hal beda pembelajaran ya. Nanti mungkin kita bisa bertemu lagi dalam pertemuan yang selanjutnya. Sekarang karena udah waktunya istirahat, jadi kita tutup dengan sama-sama seperti biasa membacakan Kifaratul Majlis. Kita bebarengan aja ya. Kita masih hafal kan? Bismillahirrahmanirrahim.